Seven, selamat datang di Seven Update, program yang selalu siap menyajikan fakta-fakta yang bikin kamu geleng-geleng kepala. Saya Sri Fani, siap menemani kamu menjelajahi hal-hal yang lagi viral banget. Nah, kali ini spesial tentang beberapa hal yang lagi booming. Mari kita mulai perjalanan kita yang menduduki puncak trending topik minggu ini. Logo HUT RI ke-80 dan fenomena bendera bajak laut. Sobat Seven, logo HUT RI ke-80 sudah resmi dirilis nih. Tapi alih-alih mendapat pujian, malah banyak netizen yang geleng-geleng kepala. Kok bisa? Karena saat logo itu dilihat dari samping, banyak yang bilang kok mirip banget sama Keropi, karakter kodok lucu dari Sanrio. Ada juga yang bilang logonya persis kecebong kalau dilihat dari sudut tertentu. Jadinya, di media sosial sering disebut logo Keropi atau logo kecebong. Tapi, kritik netizen gak cuma berhenti di situ ya Sobat Seven. Ada yang merasa logo ini seakan menggambarkan sosok yang matanya ditutup, mulutnya dibungkam. Makanya, banyak yang menilai ini sebagai simbol kesengsaraan rakyat yang gak bisa bersuara. Komentar pedas juga datang dari warganet yang menyinggung soal beban pajak. Mereka bilang logo ini seperti lambang rakyat yang dijerat dengan berbagai kewajiban pajak, tapi tidak diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi. Ada yang menyentil ini bukti kalau pemerintah semakin sensitif terhadap kritik. Tapi Sobat Seven gak cuma di dunia maya ya. Di lapangan juga ada fenomena unik menjelang Agustusan, yakni demo bendera One Piece. Mereka merasa simbol Jolly Roger lebih ngena untuk mewakili suara rakyat yang ingin bebas, bandingkan dengan logo HUT RI yang dianggap terlalu kaku dan dipaksakan. Demo bendera bajak laut ini bukan sekedar gaya-gayaan loh, tapi juga bentuk kecil dari protes kreatif. Mereka pun bilang kalau kebebasan kritik sudah dipasung, ya sudah, kita kibarkan saja bendera bajak laut sebagai simbol perlawanan. Meskipun begitu, sudut pandang ini tentu saja beragam ya Sobat Seven. Versi resmi pemerintah menyebut logo ini sebagai simbol persatuan dan semangat Nusantara bersatu. Jadi gimana nih Sobat Seven? Kalian tim logo Keropi, tim kecebong, atau malah ikutan tim Jolly Roger? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mari kita lanjut ke fakta berikutnya. Isu amplop kondangan kena pajak. Sobat Seven, kalian pernah dengar nggak? Isu kalau amplop kondangan sekarang mau dikenain pajak. Yap, isu ini lagi heboh banget nih di media sosial. Banyak yang bilang, setelah kita susah payah nabung buat nikah, uang amplop dari tamu malah mau diambil pajaknya. Tapi, yuk kita bongkar faktanya nih. Semuanya berawal dari pernyataan salah satu anggota DPR yang dengar isu ada rencana pajak untuk amplop kondangan, tapi sayangnya berita ini kepecah kemana-mana. Tanpa ada kejelasan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) langsung bantah tegas loh. Mereka bilang gak ada itu kebijakan pajak untuk amplop kondangan, baik yang cash atau yang via transfer. Mensesnek atau Menteri Sekretaris Negara juga ikut turun tangan menegaskan kalau itu hoax yang menyesatkan. Kalian tahu nggak? Sebenarnya sesuai Undang-Undang PPh, sekalipun uang amplop itu tambahan penghasilan. Tapi karena sifatnya pribadi dan tidak rutin, maka tidak masuk objek pajak nih. Jadi kalian yang mau nikah tenang aja ya, uang amplop kalian aman kok. Indonesia versus Vietnam hampir menang tapi tetap kena pajak skor.
Sobat Selven, kalian nonton gak laga final AFF U23 kemarin waktu timnas kita tanding lawan Vietnam loh? Selama 90 menit, Garuda Muda udah ngasih semua yang mereka punya. Dominasi serangan dari kiri kanan, lemparan jauh Robi Darwis juga berulang kali ngebuat panik pertahanan Vietnam. Tapi apa yang terjadi? Di menit ke-36, Vietnam malah ngebuat gol dari skema corner yang sepertinya nggak sepele itu. Satu-satunya shot on target langsung jadi gol buat mereka. Sementara Indonesia ngerangsek terus mencoba balas sampai detik akhir, tapi nggak ada satupun yang masuk ke gawang. Banyak pengamat bilang ini seperti kisah klasik rakyat kecil, udah usaha mati-matian, hasilnya tetap aja kalah. Indonesia udah mau menang, tapi ada aja pajak skor yang ditagih sama Vietnam. Dan laga final ini kayak ngebarin semuanya. Rakyat udah berjuang, tapi sistem, strategi kurang dukung. Sampai ujungnya kita harus puas dengan kalah tipis. Tapi tenang ya Sobat Seven, ini bukan akhir dari perjalanan Garuda Muda kita. Malah jadi pelajaran keras bahwa semangat melawan gak cukup tanpa strategi dan support yang tepat. Gimana nih Sobat Seven? Kalian masih percaya merdeka itu hanya sekedar logo? Yuk kita lanjut ke fakta berikutnya. Perintis dan pewaris, justru itu letak asiknya. Sobat Seven, ada lagi nih nama yang lagi viral di sosial media, anak kelas 4 yang namanya Rio Kintaro. Mungkin kalian pernah lihat dia di salah satu seminar bicara dengan percaya diri ngomongin bisnis jamu yang dia jalanin sendiri. Tapi yang bikin ramai bukan cuma karena dia bocil berbisnis ya Sobat Seven. Ada satu ucapannya yang menggugah, kata dia, yang paling seru itu hidup sebagai perintis, gak ada yang nunjukin arah, gak ada yang ngejamin hasil, tapi justru itu letak asiknya. Sekilas kalimat ini memang memotivasi ya Sobat Seven, tapi netizen mah gak kebogor gitu aja. Banyak yang nyorotin fakta bahwa Rio ini anak dari keluarga berkelimpahan, ayahnya punya jabatan pentereng. Jadi netizen ngerasa kalimat perintisnya itu sedikit kurang pas. Karena menurut netizen, dia itu sebetulnya pewaris bukan perintis. Makanya muncullah komentar-komentar tajam di sosmed yang bilang kayak gini, asik jadi perintis kalau ada jaring pengaman, bangun pagi tidur larut, enak ada yang bayar listrik. Perintis apa pewaris? Bisa ngomong gitu karena di backup orang dalam. Netizen sampai nyambungin ucapannya Rio ini ke banyak isu lain Sobat Seven. Tapi tetap ada juga nih suara-suara bijak yang mengingatkan bagaimanapun Rio masih anak-anak dan pola pikirnya masih terbentuk dari lingkungan. Jadi bukan berarti kita boleh bertindak bullying ya Sobat Seven. Karena hati-hati, kritik yang kita lempar bisa berubah jadi bumerang kalau nggak dikemas dengan bijak. Intinya nih Sobat Seven, ucapan Rio ini jadi tambahan cermin bagaimana narasi kerja keras kadang nggak peka dengan kondisi lapangan. Pertanyaannya kini, bagaimana kita sebagai generasi muda ngelihat narasi perintis pewaris ini? Apakah cuma jadi bahan sindiran? Atau justru bisa jadi momentum kita untuk membuka mata bahwa aset utama adalah kesadaran dan kepekaan sosial? Yuk Sobat Seven, kita jadikan viral ini bukan cuma untuk nyinyir, tapi jadi starting point kesadaran kolektif. Son Horeg ganti nama jadi Son Karnaval Indonesia. Sobat Seven, kalian pasti gak asing dong dengan yang namanya sound horeg. Itu loh sound system super gede yang biasanya ngebas sampai getarannya bisa bikin pagar rumah bergetar. Tapi
Kalian tahu nggak? Belakangan ini ada berita menarik nih dari komunitas Sound Horeg di Malang. Supaya nggak dicap meresahkan lagi, nama mereka sekarang resmi diganti jadi Sound Carnaval Indonesia atau disingkat jadi SKI. Tujuannya karena kata horeg udah terlanjur dianggap negatif dan bikin orang cepat emosi kalau didengar. Komunitas mau berbanding supaya lebih dipandang sebagai hiburan rakyat bertoleransi. Tapi Sobat Seven siap-siap kecewa nih. Ganti nama tidak berarti ganti volume. Suaranya masih bikin pusing. Bahkan ada warga yang ngejolokin SKI itu singkatan dari Suara Kebisingan Indonesia. Jadi intinya getaran bass tetap ada, hanya brandingnya aja yang berubah. Walau diganti jadi Sound Carnaval, rakyatnya tetap jadi korban kebisingan. Dalam kondisi seperti ini, suara-suara protes dari warga bukan cuma karena gangguan tidur, tapi juga karena ada ketakutan dan kebisingan yang mengancam kesehatan. Jadi, simbol kesensaran masyarakat kecil seolah-olah apa saja bisa dipajak. Bahkan, ada yang nyinyir Sound Horeg nanti kena pajak juga. Intinya, Sobat Seven, di balik penggantian nama ini ada dua sisi. Ada yang lihat ini sebagai upaya membangun citra baru, ada juga yang menganggap ini cuma tameng, kayak orang ganti nama sosmed biar lebih kelihatan positif, padahal kelakuannya sama aja. Gimana nih menurut kalian? Apakah ganti nama ini akan membawa angin segar? Atau cuma ganti bungkus doang? Jangan lupa komen di kolom komentar ya. Yuk kita lanjut ke fakta berikutnya. Mengajar bukan cuma ilmu, tapi juga karakter. Sobat Seven, kalian pernah nggak lihat teman kalian pintar banget, tapi sikapnya kurang baik? Atau kebalikan, punya attitude yang oke, tapi susah nerima ilmu di sekolah? Nah, ini nih yang mau diubah sama pemerintah sekarang. Ada kebijakan baru yang bikin guru nggak cuma adil ilmu, tapi juga ngebangun karakter siswa dari sejak hari pertama masuk sekolah. Pada 16 Januari 2025, pemerintah mengeluarkan surat edaran bersama dari Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenak. Isinya menghimbau semua sekolah buat ngejalanin program pembentukan karakter siswa sejak dini nih. Gak cuma dikasih teori, tapi dibiasakan dari hal kecil harian. Ada 8 karakter yang wajib dijadiin kepribadian siswa nih Sobat Seven, yaitu religius, bermoral, sehat, cerdas, kreatif, pekerja keras, tertib atau disiplin, dan mandiri serta bermanfaat buat orang lain. Jadi, sekolah bukan cuma ngejar nilai, tapi ngejar pribadi yang berkarakter. Gimana ya caranya? Pemerintah sudah menyiapkan gerakan khusus nih, yaitu Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Mulai dari bangun pagi, beribadah, olahraga, makan sehat, gemar belajar, aktif bermasyarakat, sampai tidur cepat. Jangan lupa ada program pagi ceria juga loh, biar siswa semangat pada saat masuk kelas. PAUD dan SD juga kena imbas dan gak cuma buat anak SD. Khusus PAUD juga mulai diterapkan. Temuan dari Komenko PMK bilang, karakter itu harus dibiasakan sejak anak masih di usia emas atau golden age. Jadi, anak usia dini di PAUD udah diajak belajar disiplin dan sopan santun dari kecil. Banyak yang ngedukung nih, tapi ada juga yang bilang kalau nggak ada keteladanan dari guru dan orang tua, susah juga ngarap karakter bisa dijadikan habit di sekolah.
Makanya orang tua dikasih peran aktif untuk ngedampingin anak di rumah juga. Jangan cuma nyalahin sekolah kalau anaknya jadi bandel. Jadi Sobat Seven, sekarang sekolahan gak bisa lagi ngebiarin siswa cuma fokus nilai tanpa akhlak. Dan kalian sendiri juga harus ikut jalanin kebiasaan baik ini di rumah. Karena sekolah sama rumah sekarang harus jadi tim solid untuk bikin kalian jadi generasi emas di Indonesia. Gimana Sobat Seven? Kalian sudah melaksanakan kebiasaan baik ini belum? Ayo komen kegiatan harian yang sudah kalian jalankan di rumah. Yuk kita lanjut ke fakta berikutnya yang gak kalah menarik. Pejalan kaki kena tilang Etly, hoax atau fakta? Sobat Seven, kalian pernah dengar kabar viral ini enggak? Katanya pejalan kaki kalau nyebrang sembarangan bakal kena tilang lewat CCTV pakai sistem Etly loh. Banyak yang panik nih. Tapi yuk kita telusuri, ini fakta atau cuma hoax belaka? Beberapa waktu lalu muncul potongan berita viral di Facebook dan di TikTok yang menyebutkan pejalan kaki bisa kena tilang Etly. Sontak netizen heboh dan ramai-ramai komentar, "Lah, jalan kaki aja ditilang. Negara ini makin aneh deh." Tapi tenang ya Sobat Seven, Polda Metro Jaya langsung membantah kabar itu. Kata mereka, Etly itu hanya untuk kendaraan bermotor, mobil, dan motor aja yang bisa ditilang otomatis lewat kamera. Memang kamera Etly bisa menangkap gambar pejalan kaki, tapi nggak ada tindakan hukumnya. Jadi buat kalian yang suka jalan kaki nggak perlu takut kena tilang kamera ya. Ini murni hoax. Eits, tapi jangan GR dulu nih. Sobat Seven, emang gak bisa ditilang Etly, tapi pejalan kaki juga ada aturannya dong. Di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 dan 132 jelas mengatur hak dan kewajiban pejalan kaki. Kalau sampai kalian merusak fasilitas jalan atau melanggar aturan yang membahayakan orang lain, bisa dikenakan sanksi hukum. Dendanya bisa sampai Rp 250.000 loh. Dan kalau sampai rusak parah fasilitas umum bisa kena denda Rp 50 juta. Nah, Sobat Seven, kenapa sih isu ini gampang banget viral? Karena banyak yang ngerasa sekarang mah serba diawasin. Ditambah kebijakan pajak yang makin ketat, mulai dari amplop kondangan di pajak sampai ada yang bilang logo HUT RI 80 itu kayak simbol rakyat tertindas. Jadi berita kayak pejalan kaki ditilang gampang banget menyulut emosi warganet. Nah, Sobat Seven, itu dia fakta-fakta viral yang bikin kita sadar bahwa negeri ini lagi diuji dengan rasa sabar. Dari logo RI yang disebut sebagai simbol kesengsaraan, pajak amplop kondangan yang bikin orang nikah jadi deg-degan, sampai pejalan kaki pun diisukan kena tilang. Tapi bukan berarti kita jadi semakin ngeluh ya. Karena ini bukan sekedar masalah Sound Karnaval yang digantikan namanya atau bendera One Piece yang dikibarkan di Agustusan. Semoga kalian jadi semakin melek dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Karena hidup di negeri ini butuh mata yang tajam tapi juga hati yang lapang. Ingat, berkomentar boleh kritis tapi tetap santun ya. Karena perubahan itu dimulai dari kesadaran kita sendiri. Subscribe dan share ke teman-teman kalian di channel Seven Update agar kami tetap bisa update fakta-fakta unik lainnya. Nantikan episode selanjutnya. See you, bye-bye.